itu Batara Rogu, tetapi dengan ibu tapi pesata yang suka memakan segala sesuatu termasuk anak kecil-kecil. Ya, itu diyakini menjadi rentan dimakan oleh, makanya diperlukan ritual-ritual untuk mencegah itu. Ya, kalau dulu setiap anak tunggal, kemudian anak kembar, anak yang punya 3 saudara, lalu saya lupa persisnya, tapi ada beberapa kategori-kategori anak yang rentan dimakan oleh Batara Kala sehingga perlu diruat. Nah, diruat itu melakukan upacara di mana Batara Kala dipanggil, tidak dipanggil dan diberi sesajen makanan, ya. Diberi makanan supaya dia tidak memangsa anak itu. Anak itu sudah ditukar, diganti dengan makanan. Sama dengan kisahnya Nabi Ismail yang disembelih oleh bapaknya sendiri, ya. Tetapi kemudian tidak jadi disembelih, tetapi diganti dengan domba. Dan sampai sekarang kita melanjutkan menyembelih domba untuk meniru, memperingati, ya, Nabi Ibrahim. Nah, itu hal-hal semacam itu pertanyakan oleh filsafat. Iya, Po. Betul, Pak. Buktinya apa? Nah, itu sehingga ya tidak semua hal bisa terjawab. Tetapi untuk hal-hal yang bisa dijawab, filsafat menjadi jalan bagi perkembangan peradaban. Nanti kita akan lihat, kalian akan tahu dalam perjalanan pembelajaran bahwa besar itu selalu memiliki tradisi filsafat yang ya. Ada yang sudah pernah melihat gambar ini? Anybody? Ya, kalian pernah lihat ini? Pernah, Pak. Gereja. Yunani bukan, Pak? Iya, kira-kira apa? Sudah pernah mendengar? Ya, kalau ya ini dari Yunani, tetapi ini sebuah peristiwa khusus yang sangat penting bagi peradaban Barat. Gambar seperti ini kemudian ada ceritanya. Ya, jadi yang kakek-kakek yang mengangkat tangan, dia sambil memegang gelas. Gelas itu diberikan oleh mas-mas yang mengenakan pakaian orange. Inilah tentara kerajaan. Kerajaan yang memberikan racun kepada Pak Tua ini. Pak Tua ini tidak mau mengubah pendapatnya yang bertentangan dengan raja. Ada yang tahu kisah siapa? Sokrates, Pak. Terima kasih. Ya, Sokrates ya. Sokrates adalah seorang arif, seorang bijaksana yang hidup kira-kira 100 tahun Masehi. Sokrates ini sukanya jalan-jalan mendekati anak muda. Kemudian mengajak mereka bertanya jawab, diajak ngobrol, rumahnya di mana, namanya siapa, kegiatannya apa, selama ini hidupnya bagaimana. Dan setiap jawaban itu dikembalikan kepada Sokrates. Oleh Sokrates dikembalikan. Apa sebagai pelayan raja? Mengapa Raja Yani? Karena raja itu
Apa betul dia mulia? Mengapa dia mulia? Karena dia keturunan dewa. Apa betul manusia ada yang keturunan dewa? Nah, padahal pada waktu itu sama dengan akidah kita. Coba kalau kita ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Allah ada di mana? Ya, nggak tahu. Kok kamu percaya padahal kamu nggak tahu Allah ada di mana? Ya, itu menuntut kita untuk memikirkan hal-hal yang selama ini hanya taken for granted. Selama ini hanya kita terima saja. Allah itu satu. Dari mana kita tahunya Allah itu satu? Ya dari kitab suci. Yakin kalau kitab suci itu nggak salah. Tahu kalau dia tidak salah. Ya kita tidak tahu. Ya. Bagaimana kamu bisa meyakini sesuatu yang kamu tidak tahu kebenaran secara pasti? Sokrates yang kemudian menyebabkan dia dihukum mati oleh cara meracun. Untuk membuktikan sebenarnya Sokrates itu cari sensasi apa? Sungguh-sungguh. Nah, terbukti Sokrates rela mengorbankan hidupnya untuk mempertahankan apa yang diyakini. Ya, ajaran Sokrates yang paling terkenal tadi itu, hidup yang tidak teruji itu artinya dipertanyakan betul, itu hidup yang tidak layak untuk dijalani. Ya, jadi nanti setelah selesai kuliah ini kalian harus bertanya, kalian itu kuliah untuk apa? Kalau nggak kuliah kenapa sih? Itu harus sampai pada jawaban kalau mengikuti ajarannya Sokrates, harus sampai pada jawaban yang sangat meyakinkan bahwa kuliah itu memang penting. Kuliah itu bermanfaat dan perlu dilakukan. Kalau tidak, ya sia-sia saja. Kalian kuliah itu tidak layak dijalani karena belum teruji. Nah, ini tentu untuk hal sederhana, ya sederhana saja. Tetapi ketika sudah masuk pada hal-hal yang sifatnya keyakinan mendasar, budaya, apalagi agama, maka Sokrates dianggap sebagai orang yang berbahaya. Karena dia selalu, ketika dia keluar rumah, selalu anak-anak muda itu berkumpul. Karena anak muda senang diajak berdialog. Nah, Sokrates inilah yang kemudian memulai tradisi berpikir dialektis. Dialektis dari kata dialog. Dan dialog itu artinya menanyakan ulang, mengkonfirmasi ulang, menanyakan ulang, mengkonfirmasi ulang, sampai pada satu jawaban yang benar-benar meyakinkan. Nah, di antara yang menyertai Sokrates mengembuskan nafas terakhir, meminum racun untuk mempertahankan keyakinan dan pendapatnya, ini adalah Plato. Adalah salah satu filsuf besar Barat, ya, yang mengajarkan banyak hal dan nantinya menjadi pendiri dari aliran rasionalisme. Nah, karena dia murid Sokrates, maka hidup itu idealnya adalah hidup yang rasional. Karena realitas kehidupan itu sebenarnya ada di akal manusia. Kalau akalnya tidak tepat, kalau akalnya tidak terstruktur, hidupnya cuma-cuma saja, percuma saja. Ya, Plato itu karyanya sangat banyak dan membentuk tradisi rasionalisme. Lalu Plato memiliki seorang murid yang juga sama terkenal, namanya Aristoteles. Itu berbeda dengan gurunya Plato. Plato menganggap dunia itu ada pada pikiran manusia. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kehidupan, orang harus memperbaiki pikiran dan cara berpikir. Sementara Aristoteles nantinya dianggap sebagai pendiri aliran empirisisme.
Ya, empiris itu artinya pengalaman. Hidup itu bukan ada di dalam kepala, tapi hidup itu ya nyata, dialami. Kalau menurut Plato, orang yang paham itu adalah orang yang pintar adalah orang yang bisa memahami banyak hal. Nah, sementara menurut Aristotle, orang yang pintar adalah orang yang bisa menyelesaikan banyak hal. Kalau menurut Plato, sesuatu itu bisa dipahami dengan cara merenungkan hak. Sesuatu itu bisa dipahami dengan mengalaminya. Sesuatu yang tidak dialami itu berarti belum paham. Ya, kehidupan itu bukan diceritakan, kehidupan itu dialami. Itu menurut Aristotle. Kalau Plato, kehidupan itu difahami. Karena yang membedakan manusia dengan binatang, binatang itu juga mengalami kehidupan. Tetapi karena binatang itu tidak memahami, tidak merenungkan, maka binatang tidak paham. Ya, inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya filsafat di dunia barat, yaitu keberanian mempertanyakan segala sesuatu, termasuk yang paling sakral sekalipun. Ya, di dalam filsafat tidak ada yang tabu untuk ditanyakan. Misalnya, mungkin sudah pernah cerita ya, ada anekdot di dalam mata kuliah filsafat itu ada pertanyaan begini. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan itu kuasa, Maha Kuasa itu artinya bisa melakukan apapun, tidak terkecuali. Kemudian ada pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan sebuah batu yang sangat berat sampai Tuhan sendiri tidak mampu mengangkat? Nah, itu termasuk apa? Bagaimana filsafat itu berpikir tradisi berfilsafat itu pertama sistematis. Asal-usulnya persoalan itu dari mana? Kemudian buktinya apa? Apakah bukti ini ada satu kasus atau banyak kasus? Lalu kesimpulannya apa? Itu adalah cara berpikir yang diajari oleh pertanyaan tentang mana buktinya. Itu termasuk cara berpikir sistematis. Lalu filsafat pemikirannya universal. Universal artinya tidak terbatas pada satu hal tertentu. Itu ditanyakan dan dipertanyakan filsafat. Ditanyakan dan dipertanyakan oleh filsafat sampai muncul jawaban yang memuaskan. Nah, itulah yang menjadikan filsafat itu universal. Semua persoalan menjadi persoalan bisa dipertanyakan oleh filsafat. Makanya ada yang mendefinisikan filsafat bukanlah cara untuk menjawab pertanyaan, melainkan cara untuk mempertanyakan jawaban. Ya, jadi kalau ada dari mana setelah mati masuk ke alam kubur, jawaban itu akan ditanyakan oleh filsafat. Alam kubur itu apa? Alam kubur itu di mana? Alam kubur itu terbuat dari apa? Siapa yang sudah pernah menyaksikan alam kubur? Bagaimana kita tahu pasti bahwa alam kubur itu ada dan seperti bayangan kita? Bagaimana jika alam kubur itu tidak ada? Bagaimana jika alam kubur itu bentuknya berbeda? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa seorang filosof
dunia ke dunia pemikiran radikal, mempertanyakan kalau tradisi filsafat Yunani ya, zamannya Plato, Aristoteles, Socrates ini, Plato kemudian mensekolah filsafat. Aristoteles melanjutkan mendirikan juga fakultas sekolah filsafat. Nah, sebelum belajar berpikir ya, anak-anak muda yang memang sekolah belajar filsafat itu ke sekolah filsafat itu mereka harus berlatih fisik dulu. Fisiknya harus dilatih, jantungnya harus kuat. Ya, sebab filsafat mengajari kita untuk mempertanyakan segala sesuatu. Kalau jantungnya tidak kuat nanti bisa terengah. Ya, karena menanyakan hal-hal yang kita yakini. Ketika yang kita yakini itu dibongkar, kita bisa kehilangan keyakinan dan hidup menjadi semua dari awal 3 kali ya? Tidak, 3 kali. Tidak. Awal. Seminggu Tidak 3 pernah. kali awal. Seminggu jadi 3 kali. 3 kali. Terus Filsafat Terus itu minggu 3 kali berpikirnya karena sistematis, udah kronis. makanya kemudian Udah bagus, stadium 5. ya Allah. universal, komprehensif. Hal ini yang menjadikan filsafat menarik bagi banyak orang. Waktu muda itu sudah tertarik pada filsafat sebelum paham filsafat itu apa. Istilah filsafat itu keren. Istilah filsafat itu yang serius, gitu ya. Sehingga saya merasa tertarik meskipun tidak paham filsafat itu apa. Tetapi kemudian karena mempertanyakan segala hal, termasuk otoritas sosial, otoritas agama, itu filsafat dianggap berbahaya. Ya. Ketika saya bertanya kepada bapak saya waktu itu, Pak, kalau saya mau kuliah jurusan filsafat itu di mana? Nah, bapak saya cerita di Gajah Mada ada, di IAIN ada, dulu belum namanya UIN, IAIN ada. Kemudian bapak saya berpesan, jangan masuk jurusan filsafat, nanti bisa jadi orang gila. Ya, kata bapak saya kalau belajar filsafat nanti bisa jadi orang gila karena mempertanyakan segala sesuatu. Ya. Nah, karena mempertanyakan segala sesuatu, akhirnya filsafat itu tidak punya titik berangkat dan tidak punya titik berhenti. Apapun bisa dipertanyakan, termasuk pertanyaan itu sendiri. Jadi kalau dua orang filosof berdebat atau berdialog, maka ketika seorang filsuf bertanya, bukan hanya dijawab, tetapi pertanyaan itu bisa dipertanyakan. Karena filsafat itu lalu berangkat dari pertanyaan, maka kajian filsafat itu menjadi spekulatif, tidak realitas. Itu bisa bicara apa saja, bisa bertanya apa saja, bisa mendiskusikan apa saja, tanpa yang pasti, tanpa realitas nyata yang pasti. Inilah yang disebut sebagai sifatnya itu spekulatif. Dan spekulatif ini yang akhirnya mengurangi minat orang untuk menekuni filsafat. Karena keahliannya sebenarnya nggak jelas juga, ya, karena lebih kepada mengeksplorasi. Tetapi solusinya apa? Bagaimana seharusnya? Bagaimana melakukan? Filsafat tidak banyak memberikan alternatif. Ya, jadi ada dua hal yang membuat filsafat menarik bagi banyak orang. Ada satu hal yang membuat filsafat berbahaya pada level tertentu karena bisa menciptakan kekacauan, memunculkan aliran baru, membuat orang tidak percaya lagi pada otoritas, ya, melahirkan radikalisme, pemberontakan. Akhir filsafat itu pada akhirnya membuat orang lelah karena tidak punya titik berhenti. Semua dipertanyakan. Nah, jadi filsafat itu selama beribu-ribu tahun ada, tetapi tidak banyak berkembang ya dari situ ke situ juga. Ya, karena sebenarnya manusia itu punya dorongan ini yang tidak bisa dihilangkan. Makanya filsafat itu tetap
tetap ada. Orang bertanya karena heran. Ya. Heran, mengapa ada peradaban yang bisa besar, mengapa ada peradaban yang punah. Ya. Mengapa ada peradaban yang besar kemudian punah. Mengapa ada orang kaya padahal dia bodoh. Mengapa ada orang yang tetap miskin, dia adalah persoalan-persoalan yang ya, kalau yang pertama tadi takjub, yang kedua ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu artinya tidak nyaman dengan hidupnya. Mengapa sih hidup kita kok tidak maju-maju? Mengapa Indonesia ini nggak maju-maju? Kalah dengan Singapura. Tahun 60-an, tahun 50-an Indonesia itu setara dengan Korea. Ya, kita sama-sama produksi karet, kemudian ekspor karet. Tahun 60-an kita ini setara dengan Taiwan. Kita mengekspor tambang. Ya. Tahun 70-an kita lebih unggul dibanding Malaysia. Malaysia itu belajar mengirimkan guru-guru itu ke Indonesia pada tahun 70-an karena dianggap Indonesia lebih maju. Kemudian setelah itu kita kalah. Ya. Itu tadi yang saya sebutkan, negara-negara itu akhirnya lebih dari Indonesia. Kita setara dengan Korea, lebih maju. Kita setara dengan Taiwan. Tahun 70-an Taiwan lebih maju, kita sedikit di atas Malaysia. Tahun 90-an Malaysia sudah lebih maju, kita setara dengan Thailand. Ya, menjadi produksi otomotifnya Jepang. Tahun 2000-an Thailand sudah lebih maju dibanding kita. Ya, terutama aspek pariwisata karena di sana lebih liberal. Di Indonesia masih agak sulit. Ada perda miras sudah diprotes banyak orang. Kalau tidak ada miras, pariwisata tidak jalan. Ya, kalau di Thailand itu yang membuat pariwisata Thailand bisa booming. Tahun 2000-an kita menjadi setara dengan Vietnam, menjadi negara tempat perusahaan-perusahaan mencari tenaga kerja murah. Nah, sekarang posisi kita masih di situ. Ya, kita industri manufaktur tidak punya, Malaysia sudah punya perusahaan mobil milik Malaysia sendiri. Kita Proton, ya, kita bersaing dengan Thailand itu untuk membuka pabriknya Malaysia, pabriknya Jepang. Jadi di Jakarta, Tangerang itu, termasuk pabriknya Mercy ya, Mercedes itu ada di Bogor. Kita levelnya seperti itu. Itu kita tentu tidak puas. Mengapa dulu kita maju, tetapi yang lain maju kita nggak maju-maju. Nah, ketidakpuasan ini kemudian harusnya membuat kita bertanya, ini salahnya di mana? Lalu keingintahuan ini hampir sama dengan ketidakpuasan ya. Dorongan untuk kepo ya kalau bahasa kalian mungkin ya. Ada apa-apa ingin tahu, ada apa-apa ingin tahu. Serba ingin tahu itu naluri manusia. Mengapa sekarang ini hujan tidak menentu? Mengapa banyak banjir? Jadi kalau di Jawa banjir, di Indonesia ini kan terbelah oleh Katulistiwa ya, Kalimantan Tengah. Kalau sebelah selatan Katulistiwa banjir, berarti utara Katulistiwa itu kekeringan. Kalau kita pas kekeringan, itu utara Katulistiwa itu banjir. Kalimantan Utara, Sumatera Utara, bahkan kadang-kala Sulawesi Selatan pun ikut banjir. Nah, jadi selalu berbanding terbalik. Nah ini harusnya akan mendorong orang untuk bertanya mengapa. Nah setelah mengapa dia akan mencari tahu. Dan yang keempat keraguan. Nah, keraguan itu biasanya terkait dengan apa yang kita yakini. La in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah supaya nikmat Tuhanmu bertambah.
Kemudian ada banyak orang yang mungkin merasakan perasaan saya itu sudah banyak bersyukur, tapi kok cari duit tetap sulit. Jangan-jangan saya ini keliru. Jangan-jangan harus pergi ke kuburan untuk rezekinya biar gampang. Muncul keraguan. Keraguan itu membuat orang bertanya, itu membuat orang berpikir. Ya, jadi mengapa filsafat itu tetap laris? Karena ini filsafat itu mengajarkan berpikir sistematis, berpikir universal. Ya, termasuk yang radikal ini. Menanyakan semuanya, tetapi bertanya itu juga kadang-kala berat, membuat orang seringkali kelelahan. Nah, apa yang menjadi kajian filsafat? Kajian formalnya skala sesuatu, seperti kemarin yang saya sampaikan, apa yang ada yang mungkin ada. Semuanya itu ditanyakan. Oleh karena itu, belajar filsafat itu adalah pelajaran yang sangat ketat urut-urutannya supaya kita tidak serta-merta bertanya. Ada caranya untuk bertanya, ada metodenya, ada strateginya supaya pertanyaan itu bukan hanya pertanyaan ngawur, ya, tetapi pertanyaan yang dalam rangka menambah pengetahuan yang sudah ada. Contoh misalnya, ada sebuah buku ya, yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu asalnya dari Sleman. Nah, Ratu Bilqis itu istananya di Prambanan itu. Itu di Jakarta. Di matematika. Itu adalah sebuah bentuk kreativitas filosofis yang bertanya ketika diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman itu salah satu nabi yang sangat istimewa, bisa berbicara dengan binatang, pernah punya palangan dengan Ratu Bilqis, bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata, sampai Ratu Bilqis speechless, terlongong-longong, tiba-tiba istananya sudah ada di istananya Nabi Sulaiman. Fahmi bahane berspekulasi bahwa Nabi Sulaiman itu aslinya orang Sleman, ya, dan bukunya sangat populer. Ya, semuanya dipertanyakan. Tuhan, alam, manusia. Dan sebenarnya pengetahuan kita itu ya hanya 3 ini. Tuhan itu artinya hal-hal yang tidak terjangkau, yang tidak bisa dibuktikan, dijangkau dengan empiris, nggak bisa dilihat. Wala ainun ro'at, wala udhunun sami'at, wala khotorat fi qalbil bashar. Tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar, tidak terbetik di dalam benak manusia. Kita membayangkan saja Tuhan itu nggak bisa. Ya. Jangankan membayangkan Tuhan, membayangkan kekosongan itu kita tidak bisa. Coba nanti kalian pejamkan mata, bayangkan tidak ada apa-apa. Nggak bisa. Pasti masih ada ruangnya. Ya. Mengosongkan ruang itu sesuatu. Mengosongkan ruang, mengosongkan waktu. Jadi ruang dan waktu itu adalah struktur otak manusia yang kita sendiri tidak bisa menghilangkan, tidak bisa menghapus, tidak bisa membuang dari cara berpikir kita. Tapi dalam filsafat itu kemudian ditransparankan, sadar bahwa ini ada sesuatu yang tidak bisa. Tuhan ada mengapa Tuhan satu, mengapa agama ini tidak Tuhan, mengapa agama ini Tuhannya banyak, agama ini Tuhannya cuma 2 saja, saling berkelahi. Ditanyakan, alam itu asalnya dari mana? Sebelum ada alam, adanya apa? Jadi objek kajian filsafat yang terakhir manusia. Apa yang membedakan binatang
Apakah manusia itu sejenis binatang? Apakah binatang itu sama dengan manusia, punya ruh, dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah kemudian kita nanti akan bertemu dengan filsafat ilmu. Di dalam buku bacaan biasanya kita akan ketemu dengan cabang-cabang filsafat, artinya bidang-bidang kajian filsafat. Tetapi saya tidak terlalu menganggap itu penting karena sifat filsafat yang universal, maka semua bidang pengetahuan bisa dijadikan sebagai cabang filsafat. Ya, kalau yang tradisional itu ada fisika itu ilmu alam, metafisika itu apa yang ada di balik alam ini, ya, apakah alam ini materi atau alam ini imateri. Lalu ada etika itu bagaimana berperilaku, estetika itu untuk mengetahui apa yang indah, keindahan itu apa. Lalu politik terkait dengan sistem kekuasaan, lalu seni sudah, politik, agama itu mempertanyakan sistem kepercayaan. Tapi pada perkembangannya, semua disiplin ilmu itu bisa menjadi objek kajian filsafat. Jadi ada filsafat pendidikan, ada filsafat sejarah, ada filsafat hidup, ada filsafat ekonomi, ya, sehingga cabang filsafat itu berkembang. Ya, oleh karena itu, salah satu cabang filsafat adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang yang mempertanyakan bagaimana manusia memiliki pengetahuan. Bagaimana, apa itu pengetahuan? Ya, itu dipertanyakan oleh filsafat. Ada 3 pokoknya. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi itu bertanya tentang kebenaran itu apa. Jadi pengetahuan itu mengetahui sesuatu. Kalau sudah diketahui berarti itu kebenaran. Sesuatu itu adalah kebenaran, realitas, kenyataan, hakikat. Hakikat itu apa sebenarnya? Ada di mana? Apa dia benda atau bukan benda, atau sebagian benda, sebagian bukan benda, atau kadang benda, kadang berubah menjadi tidak benda? Manusia sebenarnya apa? Nah, ini adalah minggu depan kita akan, 2 minggu lagi. Minggu depan kita akan bicara filsafat ilmu di dunia Islam. Ya. Yang kedua epistemologi. Jadi kalau yang pertama ontologi itu kebenaran itu apa? Artinya yang bisa kita kelih itu apa? Nah, ini ada Tuhan, ada alam, ada manusia. Tuhan itu apa sebenarnya? Ya. Kalau di kita, kalian mungkin pernah mendengar istilah agama samawi dan agama ardi, agama langit dan agama bumi. Agama langit itu berasal dari Allah, agama bumi itu ciptaan manusia. Itu kalau di dalam kajian filsafat nggak ada bedanya. Agama manusia, agama ciptaan manusia, agama yang berasal dari Tuhan itu semua berbasis keyakinan. Itu soal apa yang kita yakini. Ya. Nah, sehingga banyak orang mempertanyakan, atau para filsuf kemudian mempertanyakan, ya, bagaimana kita tahu bahwa agama itu benar? Bagaimana kita bisa membedakan agama yang benar dan yang salah? Bagaimana kita yakin bahwa agama kita adalah yang paling benar? Ketika orang lain menganggap agama mereka semuanya benar. Gitu ya. Lalu ada alam semesta ini apa? Dari mana? Luasnya seberapa? Apakah hanya ada yang ini atau ada alam yang lain? Ya, karena kalau di dalam kosmologi, ya, kajian tentang alam raya, kosmologi Hindu itu alam raya terbagi menjadi 3. Ya. Alam atas itu dewa-dewa, alam bawah itu jin, setan, dan Tuhan itu makhluk-makhluk gaib yang lain. Lalu manusia itu apa? Nah, nanti dalam tradisi tradisi filsafat yang mengatakan bahwa manusia adalah mikrokosmos.
alam kecil. Ya, kalau alam itu adalah makrokosmos, alam besar. Karena apa yang ada di alam raya itu ada di dalam diri manusia. Itu maksudnya apa? Ya, ini adalah objeknya itu apa. Nah, kemudian epistemologi nanti kita akan belajar tentang kategori bagaimana sih orang memahami, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Ya, sebagian ya, ada 4 nanti yang akan pertama rasionalisme. Rasionalisme itu ya pengetahuan dengan pernyataan. Jadi ketika dinyatakan bahwa bumi itu bulat, penjelasannya apa? Mereka dijelaskan bahwa karena matahari bulat dan planet-planet bulat dan bumi merupakan bagian dari planet-planet, maka bumi bulat. Nah, ketika ditanya bulat itu apa? Sphere. Karena di berbagai sisi ya, yang tidak memiliki sudut. Itu pernyataan bahwa bumi itu bulat itu hanya bisa benar kalau pernyataan itu bisa diuji. Ya, karena filsafat menjawab persoalan-persoalan bukan hanya yang kelihatan, tetapi juga yang tidak kelihatan. Hantu itu apa? Nah, apakah hantu itu ada? Ya, apakah makhluk-makhluk gaib itu bisa mengganggu atau menolong manusia? Itu kalau tradisi rasionalisme itu harus apa? Maksudnya apa? Yang kamu maksud hantu itu apa? Definisinya apa? Sifat-sifatnya apa? Manusia itu apa? Dunia itu apa? Kehidupan itu apa? Sehingga nanti semuanya sistematis. Kalau semuanya sistematis dan sudah cocok dengan apa yang sudah benar, itu kalau rasionalis. Kemudian nanti kita akan belajar empirisisme. Empirisisme itu kebenaran kalau bisa dialami, kalau nggak bisa dibuktikan ya hoax namanya. Eksistensialisme. Eksistensialisme itu kebenaran adalah apa yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Sesuatu yang bisa membuat kita belajar. Dan yang terakhir ada indisisme. Nah, pengetahuan itu didapatkan dari berbuat baik dengan berbagai cara, maka dia akan wahyu disebut sebagai perolehan, ya, tapi bukan hasil renungan dan bukan hasil pengalaman dan bukan hasil perjuangan. Lalu aksiologi. Setelah punya pengetahuan, terus apa? Sudah saya singgung bahwa aksiologi itu etika. Apakah nilai? Apakah pengetahuan itu bisa dilakukan? Bukan selalu bisa dilakukan apabila dibutuhkan. Nah, contoh misalnya mengetahui virus, ya, mengetahui virus corona ini adalah dengan cara mengobservasi proses terjadinya tindakan misalnya. Nah, kalau tenggorokannya, bagaimana melihat tenggorokan dengan kamera katakanlah, itu kita mengembangkan ilmu pengetahuan tetapi menyakiti manusia. Nah, harus mengkaji pengetahuan ketika itu sudah manusia. Nah, masyarakat tanya menjaga kehidupan tetapi kita kehilangan kesempatan mengembangkan pengetahuan. Ini nanti aksiologi. Jadi gitu ya.
filsafat Barat itu berkembang upaya untuk masyarakat pada waktu itu, dan upaya meyakini itu menjadi pintu bagi berkembangnya ilmu pengetahuan, karena dengan menekuni filsafat maka lahirlah cara berpikir sistematis, cara berpikir tertata, berperspektif, mempertanyakan segala sesuatu secara radikal meskipun spekulatif. Nah, ilmu pengetahuan itu berkembang seimbang ketika sifat spekulatif ini kemudian di perdebatan apakah bumi bulat atau apa rata. Nah, kemudian ya Columbus itu membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, sebelumnya ada Galileo Galilei membuktikan dengan menciptakan teropong bahwa bumi kalau planet bulat berarti bumi itu bulat. Lalu Yohanes itu dengan hitung-hitungan matematika bahwa bumi itu bulat. Akhirnya ada Columbus yang berani menyeberang lautan, dan ternyata malah menemukan